Ya, akhir minggu kedua. Kira-kira apa yang terjadi sepanjang minggu ini? Ya, tentunya Anda sudah menyimak bahwa apa yang terjadi sepanjang minggu ini hampir nyaris tidak ada data ekonomi, sehingga semuanya tertumpahkan oleh faktor atau akibat dari tarif. Dan kira-kira bagaimana nasib selanjutnya? Apakah ini juga akan memberikan pertanda bahwa kemungkinan ini akan berlanjut sampai ke akhir pekan atau mungkin sampai ke minggu depan? Ini dia ulasannya. So, Trump factor. Kemudian kalau kita bicara tentang Trump factor ini berarti kita bicara tentang semua kebijakan dan semua hal yang mungkin bisa dikategorikan agak sedikit aneh terkait dengan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang menimbulkan friksi ataupun bahkan pergesekan. Nah, terkait dengan tarif tentunya ini sudah semakin dekat dengan apa yang sudah kita lewati bersama. 9 Juli deadline-nya sudah diundurkan ke 1 Agustus dan kelihatannya ini semakin dipadatkan dengan pengumuman-pengumuman tarif. Dari sejak hari Senin kita dapatkan pengumuman dari 14 negara, kemudian dari Rabu kita dapatkan lagi 7 negara, dan akhirnya tadi pagi kita dapatkan pengumuman dari salah satu dari sebetulnya dua topik utama yang kita tunggu ya, yaitu dari Kanada dan juga dari zona Eropa. Nah, tapi begini, ternyata tadi pagi kita sudah dapatkan pengumuman dari Trump. Ini katanya dengan tarif yang dikenakan adalah 35%. Kemudian lucunya, sebetulnya beberapa jam berikutnya itu sudah sempat terjadi semacam klarifikasi dari pihak Gedung Putih terkait dengan kebijakan tarif untuk negara-negara anggota USMCA. Nah, itu berarti 3 negara yang ada di situ, US, lalu kemudian ada Kanada dan juga ada Meksiko. Nah, pertanyaannya juga sama, apakah ini berarti dibatalkan atau tidak? Tapi sejauh ini tidak ada informasi itu dibatalkan. Jadi kita anggap saja tarif inilah yang agak membingungkan di pagi tadi. Memang sempat mendorong kepada US dollar karena tingkat permintaan safe haven, kemudian tentunya menekan kepada aset berisiko seperti saham. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, dari Uni Eropa sendiri belum muncul terkait dengan apa yang atau berapa besar yang akan dikenakan. Nah, dugaan sementara itu adalah kaitannya mungkin sekitar 15-20%, karena tarif dasarnya itu kemungkinan untuk saat ini mulai berubah, yang tadinya semula 10%, itu sekarang berubah ke 15-20%. Apapun itu teman-teman, hati-hati jangan lengah sampai at least mungkin nanti sore ya. Kita tunggu sampai komitmen yang dimunculkan seperti apa. Kalau memang ternyata tidak dikenakan tarif itu lebih bagus dan euro mungkin bisa mengalami rebound. Tapi kalau ternyata tarif ini katakanlah mungkin terlalu besar atau mungkin dianggap masih terlalu besar oleh zona Eropa, mungkin mereka akan speak up lalu kemudian mencoba untuk negosiasi ulang. Tapi yang jelas ini semakin padat, berarti sisa waktu hanya kurang lebih 2-3 minggu ke depan untuk masalah deadline. Jadi setelah 1 Agustus, seperti yang dikatakan oleh Trump, itu tidak ada yang namanya extension kembali. Nah, di sisi lain, ini kaitannya juga dengan kondisi geopolitik ya. Trump factor juga terkait dengan geopolitik di mana mereka mencoba untuk mengusahakan perdamaian ataupun menghentikan perang Rusia-Ukraina. Kita tahu dari sejak dilantik sangat ingin untuk menghentikan perang tersebut. Memang sudah ada progres, mungkin juga ada kesepakatan dari Rusianya ataupun Ukrainanya. Tapi ya mereka kenyataannya tidak duduk bersama. Jadi sampai saat ini kenyataannya yang masih tetap berproses untuk mencoba didamaikan adalah Putin dan juga Zelensky. Kelihatannya dari sejak kemarin kita sudah dapatkan kesimpulan bahwa Trump sudah kesal dengan Putin dan ultimatumnya adalah kemungkinan sanksi terhadap Rusia. Dan kita coba lihat ya sampai hari Senin mendatang, karena ekspektasinya adalah Trump mengatakan berharap bisa memunculkan ataupun mengatakan sesuatu hal yang besar. Mungkin pengumuman itu akan disampaikan di hari Senin. Kalau begitu, yang perlu teman-teman waspadai adalah dampak dari geopolitik menjelang ke akhir pekan sampai pembukaan di awal pekan minggu depan. Berarti artinya juga ada kondisi di mana kalau misalkan ini tarif mengguncang ataupun bahkan mungkin sanksinya juga terkait dengan tarif ya terhadap Rusia, saya berpikir kemungkinan kita akan melihat dampak yang paling jelas itulah gap yang mungkin terjadi pada pasar saham. Bagaimana dengan emas? Apakah itu akan terwujud juga dengan gap besar ataupun gap kecil? Saya rasa mungkin untuk emas tidak akan terjadi gap ya, karena satu sisi mungkin apa yang disampaikan terkait dengan geopolitik ini tidak terkait dengan peperangan. Tapi kalau misalkan sanksi, mungkin sanksi ekonomi ini yang akan menjadi pertanyaan besar ya. Apakah dampaknya akan signifikan terhadap ekonomi global atau tidak? Yang jelas, kalau terjadi semacam konflik lebih lanjut, dan bahkan mungkin Rusia akhirnya menyatakan tidak percaya dengan Trump,
maka yang saya bayangkan adalah konflik semakin luas dan akhirnya ketidakpastian semakin besar. Dan ketidakpastian semakin besar itulah yang mendorong kepada meningkatnya permintaan kepada safe haven, terutama emas. Jadi kita lihat ke depan sampai ke hari Senin seperti apa, karena satu sisi juga kita punya agenda yang penting di minggu depan. Oke, terkait dengan posisi Powell, ini kelihatannya posisinya semakin terjepit dan tekanan demi tekanan itu semakin intens, dan kali ini muncul dari penasihat ekonomi Trump, yaitu Kevin Hassett, yang juga sebetulnya dia juga sebagai salah satu calon pengganti atau suksesor dari ketua Fed Jerome Powell. Nah, dia bicara terkait dengan kritikan bahwa harusnya nanti figur ketua Fed yang baru itu bisa meninjau ulang ukuran ataupun bahkan struktur bank sentral secara menyeluruh. Di sisi lain, dia juga menyampaikan kritikan ataupun bahkan tekanan. Harusnya bahwa Fed itu memberikan transparansi terkait dengan keputusan demi keputusan, bagaimana caranya mereka memutuskan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, di sisi lain juga terkait dengan apa yang dipandang ataupun yang dinilai oleh Fed terhadap dampak dari tarif seharusnya dibuka secara terang-terangan. Nah, kalau begitu, yang mungkin kita akan lihat adalah apakah ini akan menjadikan efek yang sangat serius kepada Powell. Ini kaitannya dengan positioningnya dia. Apakah mungkin terjadi pemecatan di luar agenda yang harusnya memang dia sampai habis masa baktinya, yaitu kurang lebih sampai Mei 2026. Dan apakah nanti Kevin Hassett inilah yang akan menjadi pengganti. Satu sisi kita punya calon lain selain Kevin Hassett, yaitu adalah Scott Bessent, Menteri Keuangan, dan juga ada Gubernur Fed, yaitu Chris Waller. Jadi dalam hal ini kita mungkin masih tetap harus menimbang apa yang akan terjadi berikutnya. Karena kalau misalkan terjadi pergantian di tengah masa baktinya Powell, maka kemungkinan ini akan menyebabkan ketidakpastian dari masalah kebijakan moneter berikutnya. Dan ketidakpastian lagi-lagi itu akan membuat emas semakin positif ya, artinya semakin naik. Nah, ini adalah pernyataan dari dua pejabat Fed yang saya soroti dari 4 pernyataan. Oke, ada 4 pejabat Fed, tapi saya hanya merangkum dari 2 pejabat ini yang ternyata kalau kita perhatikan sebetulnya ini menyinggung terkait dengan rencana penurunan suku bunga. Kembali lagi, Waller memberikan indikasi bahwa dia dukung terkait dengan pemangkasan Juli, dan bagi dia itu bukan politis, dan entah apakah ini benar apa tidak, tapi kalaupun misalkan disampaikan oleh salah seorang calon atau figur calon dari ketua Fed, ya otomatis semua orang akan menganggap ini adalah politis. Tapi kita lihat, pandangan dia adalah terkait dengan inflasinya. Katanya inflasi akibat tarif itu tidak akan terlalu besar. Dan bahkan kalaupun lonjakan, itu cuma lonjakan 1 kali, bukan berkali-kali ataupun signifikan bertahan lama. Nah, artinya di sini Waller memberikan indikasi bahwa dia tetap optimis terkait dengan penurunan suku bunga dan seharusnya sudah terjadi. Nah, di sisi lain, Mary Daly juga memberikan indikasi yang sama terkait dengan mulai berpikir untuk mempertimbangkan penyelesaian suku bunga. Cuman bedanya, figur Mary Daly ini, kalau kita lihat, dia adalah figur yang bisa dibilang kategorinya netral ya. Presiden Fed dari San Francisco yang kategorinya kadang-kadang dia bisa hawkish, kadang-kadang dia dovish. Tapi kali ini dia lebih ke arah dovish. Nah, di sisi lain, dia bukan calon untuk menjadi ketua Fed, sehingga mungkin pasar akan lebih dominan untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Mary Daly. Sehingga akhirnya kita lihat bahwa emas tadi malam itu sempat mengalami rebound setelah pernyataan dari Mary Daly. Daly sendiri mengatakan bahwa dia melihat ada potensi 2 kali penurunan suku bunga. Kemudian walaupun kondisi ekonomi yang juga masih kondisinya baik, pertumbuhan juga tetap solid, lalu kemudian pasar tenaga kerja juga solid, tapi dia melihat ada indikasi bahwa harusnya kita sudah mulai mempertimbangkan pemangkasan suku bunga. Dengan 2 kali penurunan, saya rasa ini masih sesuai dengan dot plot yang terakhir ya di FOMC Juni, dan saya rasa ini juga akan kaitannya dengan CPI minggu depan. Jadi dari masalah inflasi ini kelihatannya nanti ujung-ujungnya adalah tetap eksekusinya antara Juli atau September. Dan kelihatannya Jackson Hole Symposium tahun ini akan tetap menjadi mimbar ataupun mungkin panggung untuk Powell berbicara terkait dengan pandangannya untuk masalah kebijakan ekonomi ke depan. Nah, jadi dalam hal ini kita mungkin sudah melihat ada beberapa statement dari para pejabat Fed yang cenderung bergeser ke sisi dovish. Walaupun saya tidak melihat di sini ada urgensi yang bisa membuat market bergerak signifikan. Dan semua itu kaitannya dengan data demi data, sehingga akhirnya kita mau tidak mau merujuk kepada inflasi minggu depan. Nah, sementara itu ada kabar bagus untuk Anda pecinta Hang Seng. Ini adalah usulan yang mungkin bisa dipertimbangkan atau sedang dipertimbangkan oleh para petinggi, para pembuat kebijakan PBOC, di mana
Penasehat PBOC mengusulkan terkait dengan stimulus besar-besaran dan itu kategorinya nilainya 209 miliar US dollar. Kenapa? Karena dia menilai bahwa dampak dari tarif Amerika ini kemungkinan akan dipertimbangkan juga berdampak negatif kepada ekonomi China. Dan sudah terlihat dari masalah tekanan demi tekanan pada ekonomi, termasuk juga deflasi yang terjadi di China, dan belum lagi dengan masalah sektor properti mereka. Jadi pada dasarnya penasihat PBOC ini mengusulkan terkait dengan stimulus setidaknya terjadi pelonggaran. Salah satunya adalah penurunan suku bunga dari PBOC ataupun bahkan masalah ya termasuk reformasi pajak ya. Nah kalau misalkan ini terwujud teman-teman, apalagi ini agendanya adalah untuk setahun ke depan. Selama setahun ke depan berarti kita berpikir bahwa ini adalah peluang yang bagus kalau memang terrealisasi. Sayangnya apakah itu terrealisasi apa tidak kita belum tahu. Tapi yang jelas ini mungkin akan menjadi pertimbangan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sehingga mungkin akan menjadi sinyal positif juga. Hang Seng sudah mulai naik kembali dan kita sudah mendapatkan 24.000. Sebelumnya dia tertahan 23.800. Kemudian sempat naik tapi kemudian turun lagi. Nah kalau begini berarti asumsi saya adalah dengan faktor dorongan mungkin FOMC meeting nanti di bulan September akan cut rate. Kemudian kalau ternyata betul PBOC pun akan lanjutkan dengan pelonggaran-pelonggaran termasuk juga stimulus 209 miliar US dollar ini, berarti yang paling memungkinkan untuk mengalami kenaikan itulah Hang Seng karena secara valuasi lebih rendah dibandingkan Wall Street, Dow Jones, S&P 500 ataupun Nasdaq itu sudah ya bisa dibilang kategorinya adalah menyentuh level all time high. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan Wall Street pun akan menciptakan rekor baru, tapi kalau dibicarakan tentang valuasi, maka Hang Seng adalah valuasi yang paling murah. Nah, kemudian ini adalah economic calendar untuk kali ini. Sayangnya saya tidak melihat ada data ekonomi untuk nanti malam. Jadi mau tidak mau semua terkait dengan kebijakan Trump dan apapun yang dikatakan oleh Trump, termasuk pernyataan-pernyataan yang mungkin sensitif kepada pasar, itu akan menjadi fokus kita di malam hari. Jadi tidak ada data ekonomi. Nah, kalau tadi lihat di jam 1 ternyata data ekonomi untuk Inggris yaitu GDP-nya negatif 0,1%. Artinya lagi-lagi posisinya masih negatif, ya otomatis kita mengartikan bahwa perlambatan ekonomi, possibility untuk masalah resesi pun terbuka kembali, terutama kalau misalkan 2 kuartal berturut-turut. Nah, kita tinggal lihat ya, kuartal keduanya apakah sama-sama tetap negatif. Kalau iya berarti mirip dengan apa yang terjadi pada silikonnya Amerika. Dan ini berarti tanda-tanda bahwa pelemahan ataupun perlambatan ekonomi global itu masih membayangi sehingga kemungkinan bank sentral masih tetap dalam fase penurunan suku bunga. Nah, kira-kira apakah setuju dengan pandangan Daly bahwa kemungkinan ada penurunan suku bunga dan harusnya sudah mulai di bulan September, atau setuju dengan Waller yang justru mendukung ke bulan Juli? Tapi apapun itu, menurut Daly adalah alasan sederhananya kalau misalkan ternyata katakanlah Fed tetap menahan diri, maka yang dikhawatirkan adalah mereka tertinggal dari bank sentral lain yang sudah melakukan penurunan suku bunga. Nah, kira-kira dampak berikutnya terhadap market seperti apa ya? Ini akan kita kupas nanti sore di live streaming hari ini.